Pemirsa, Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus sosialisasi Permendikbud nomor 63 tahun 2022 tentang Juklak Bantuan Operasional Satuan Pendidikan POSP bertempat di SD Negeri 1 Pasar Madang, Kota Agung, Kamis 2 Februari 2023. Sosialisasi Permendikbud dilaksanakan di 5 titik, yakni di Kecamatan Semaka, Kota Agung, Talang Padang, Pulau Panggung, dan Kecamatan Bulog. Pelaksanaan sosialisasi di titik 2 Kota Agung dipusatkan di SD Negeri 1 Pasar Madang, diikuti 152 peserta. Wilayah titik 2 meliputi Kecamatan Kota Agung Timur, Kota Agung Barat, dan Limau. Dinas Pendidikan diwakili Kasih Kurikulum SMP Madrizal, antara lain didampingi Afrina, Agung Harnasi, Junaidi, dan Zaini Saputra. Sosialisasi diikuti Kepala Sekolah, Operator Sekolah, dan KSPLP 4 Kecamatan. Hadir juga Koordinator Satuan Pelaksana Layanan Pendidikan Kota Agung Barat, Kota Agung Timur, dan Limau. Sosialisasi Permendikbud 63 tahun 2023 tentang Juklak BOSP dilaksanakan di 5 titik dari tanggal 1 sampai 7 Februari 2023. Titik 1 diikuti 204 peserta dari 4 kecamatan, yakni Kecamatan Pematang Sawah, Semaka, Bandar Negeri Sumuok, dan Kecamatan Wonosobo. Titik 2 dengan jumlah peserta 152 orang berasal dari Kecamatan Kota Agung Barat, Kota Agung Timur, dan Kecamatan Limau. Kemudian titik 3 diikuti 216 peserta dari Kecamatan Talang Padang, Gunung Alip, Kisting, dan Kecamatan Pugung. Titik 4 diikuti 252 peserta dari Kecamatan Pulau Panggung, Sumberjo, Air Naningan, dan Kecamatan Ulu Belu. Kemudian titik 5 dengan peserta sebanyak 150 orang berasal dari Kecamatan Bulog, Cukuh Balak, Kelumbayan Barat, dan Kecamatan Kelumbayan. Sesuai Juklak BOSP tahun 2023, sistem penyaluran dilakukan 2 kali dalam setahun, yakni pada setiap semester. Penganggaran BOSP harus sesuai dengan perencanaan berbasis data masing-masing sekolah. Sekolah harus teliti membuat aplikasi rencana kegiatan dan anggaran sekolah ARKAS. Dinas mengingatkan sekolah untuk tidak mengkopi ARKAS tahun sebelumnya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita semua dapat hadir di sini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Dan sholawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhir zaman nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Kabupaten Tanggamus atau yang mewakili Bapak Madrizal SPD MP. Yang terhormat Koordinator Satuan Pelaksana Layanan Pendidikan Kota Agung Barat, Kota Agung Pusat, dan Limau. Yang saya hormati K3S Kota Agung Timur, Kota Agung Barat, dan Limau. Yang saya hormati Kepala Sekolah Kota Agung Timur, Kota Agung Barat, dan Limau. Yang saya hormati narasumber Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus, dan yang saya banggakan para peserta OPS serta hadirin yang berbahagia. Acara sosialisasi Permendikbud nomor 63 tahun 2022 tentang Juklak BOS Kecamatan Kota Agung Timur, Kota Agung Barat, dan Limau, hari Kamis
tanggal 2 Februari 2023 dimulai. Marilah kita buka acara ini dengan mengucapkan lafaz basmalah. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mas Tanggamus. Hadirin dimohon untuk berdiri. Indonesia bangsa bersatu, hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semua. Tanahku, negeriku yang ku cinta, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ini kita hari ini Pak Kecamatan ini sengaja diadakan sosialisasi di plat bos. Jadi tolong nanti diikuti ya dengan baik karena memang bos ini sangat riskan sekali. Sebentar-bentar ini bos, panggilan sebentar untuk bos lagi ya. Jadi nanti hari ini kita akan disosialisasikan yang tahun 2022. Jadi tolong diikuti dengan baik, jangan ada yang meninggalkan kegiatan ini sebelum acara selesai. Ya. Begitu juga yang belum paham dan belum mengerti, nanti silakan dipertanyakan. Ya. Bertanya seluas-luasnya, waktunya diberikan oleh Bapak Ibu petanya, sehingga sampai betul-betul paham dan mengerti. Ya. Karena yang dari dinas ini memang sengaja. Ini ada 4-5 titik ya, kemarin titik 1 sudah dilaksanakan di Semakal ya dari 4 kecamatan juga. Sekarang ini kita titik yang kedua. Kebetulan tanggal 2 juga Februari, jadi titik kedua. Mudah-mudahan hasilnya juga nanti akan berhasil dengan baik ya, sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ya, jadi sekali lagi tolong Bapak Ibu ya, walaupun ini panas di dalam sini kita jangan ada yang meninggalkan ruangan ini, karena kepala sekolah jangan percaya saja sama bendahara atau sama operator ya, karena yang tanda tangan di situ adalah kepala sekolah dan tanggung jawab di atas bos ini ya, dan spesimen di ban lampu itu adalah kepala sekolah dan bendahara ya. Ya sebentar lagi bos cair, mungkin ada yang sudah cair ya, tolong pikirkan operatornya ya, bisa pesankan itu nanti ya, karena operator ini ya memang mereka ini tidak ada yang PNS ya, tapi mereka siap mengikuti terus di mana acara operator diikut sertakan ya. Saya rasa itu saja ya, nanti yang kita akan lebih jelasnya kita ikuti sosialisasi bos dari Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus. Saya nanti mungkin ada nanti WhatsApp-nya yang akan disampaikan oleh Pak Dinas Pendidikan yang diwakilkan oleh Kasih SMP. Pemirsa, sebelum memasuki materi bantuan operasional Satuan Pendidikan, Kasih Kurikulum SMP Disdik Tanggamus Matrizal menyampaikan kondisi umum pendidikan di Kabupaten Tanggamus, antara lain terkait program bidang pendidikan, indeks pembangunan manusia, dan kegiatan belajar mengajar di masa pandemi COVID-19. Masa pandemi merupakan kondisi yang menuntut satuan pendidikan menjalankan pembelajaran secara kreatif melalui sistem daring. Meski Dinas Pendidikan dan Satuan Pendidikan berupaya maksimal menjalankan pembelajaran, kondisi pandemi nyatanya berdampak terhadap perkembangan siswa. Proses belajar tidak berjalan optimal. Matrizal menyebut penemuan kasus siswa kelas 3 belum bisa membaca. Untuk itu, Dinas Pendidikan meminta pihak sekolah khususnya kepala sekolah fokus menangani masalah kualitas pendidikan. Disampaikan juga program Dinas Pendidikan meluncurkan Sekolah Ceria yang merupakan akronim cerdas, inovatif, dan asri. Sekolah Ceria diproyeksikan sebagai lingkungan sekolah idaman untuk menjalankan proses belajar mengajar. Utamanya adalah kita tahu bahwa ide pembangunan manusia Kabupaten Tanggamus khususnya di bidang pendidikan ini masih sangat rendah.
sehingga setelah mengalami wabah penyakit virus COVID-19, mulai dari tutupnya sekolah, seingat saya tanggal 18 Maret 2020, selama 2 tahun pula kita dalam situasi yang tidak kondusif, sehingga banyak hal yang terlewatkan dalam jangka 2 tahun. Bahkan dari penelusuran di masing-masing sekolah masih ditemukan anak SD kelas 3 belum bisa baca. Saya yakin dan seyakin-yakinnya bahwa itu terjadi di semua kecamatan. Karena kita sudah ambil sampel, sudah dicek, ternyata memang iya. Untuk itu mohon ini peringatan ya, karena saya Pak Kadis, kita sudah lihat itu bukan data yang bohong, tapi memang itulah adanya. Itu merupakan salah satu dampak yang kita terima setelah mungkin 2 tahun itu proses belajar mengajar itu tidak kondusif atau tidak sesuai dengan yang seharusnya. Karena mereka masuk ketika COVID mulai, selama 2 tahun mereka di rumah belajar daring, sehingga tidak bisa dilaksanakan dengan baik. Sampai dengan hari ini masih kita temukan ada anak-anak kita yang sampai dengan kelas 3 masih belum bisa baca. Ini PR, tolong kepada sekolah, ke Bapak Ibu kepala sekolah, cek lagi ya, dicek di masing-masing kelas, terutama kelas-kelas rendah, apalagi kelas tinggi, dicek anaknya itu udah bisa baca apa belum. Kemudian lakukan pembinaan, jangan lagi nyuruh-nyuruh aja. Kadang-kadang ini kita ini mau cari enak aja, gurunya minta nyuruh orang tuanya minta dileskan ya, minta tolong nanti di rumah diprivatkan. Satu sisi adalah tugas Bapak Ibu guru untuk membimbing anak, nggak usah tinggi-tinggi dulu kalau baca aja belum bisa, karena itu kan modal. Baca tulis itu adalah modal untuk bisa memperoleh pengetahuan yang lebih tinggi. Gimana dia mau tahu yang lain kalau baca aja belum bisa. Nah ini jadi PR ya. Jadi tolong mohon kepada Bapak Ibu, utamanya adalah kepala sekolah, untuk betul-betul serius untuk menangani masalah ini. Karena itu adalah masalah yang dasar. Untuk apa kelas 6 nggak tahu lulus masuk ke SMP, nggak tahu masuk ke SMP masih belum bisa baca. Jadi itu mohon karena ini ya hasil temuan kita memang betul adanya, maka mohon dengan sangat pada Ibu kerjasamanya Bapak Ibu kepala sekolah untuk bisa lebih memperhatikan tentang kondisi proses belajar anak-anak. Bapak Ibu yang saya hormati, kita jangan sampai salah arah, salah fokus. Jangan salah arah, salah fokus. Fokus di sekolah itu adalah pendidikan. Utamanya adalah proses belajar mengajar. Baru kemudian ditunjang oleh sarana dan prasarana, termasuk diantaranya keuangan. Itu penunjang, ya. Tapi kadang-kadang ya mohon maaf, banyak yang justru karena nggak ada uangnya, nggak usaha apa-apa.
Yang intinya itu KBM-nya itu proses belajar mengajar mendidik anak-anak, itu intinya ya. Persoalan yang lain itu adalah penunjang, pendukung. Karena beberapa waktu yang lalu saya tantang juga pada sekolah, kenapa sih kok anak-anak yang berprestasi itu justru muncul dari sekolah-sekolah yang jumlah muridnya banyak? Sampai hari ini saya belum tahu jawabannya dan belum ada yang bisa jawab. Padahal justru dengan anak yang sedikit itulah anak itu bisa lebih mendapatkan pendidikan yang lebih, perhatian yang lebih, goyang hidungnya saja udah ketahuan. Artinya guru itu bisa melihat kan, oh iya, kalau hanya 8 orang, 7 orang dibanding dengan yang 28 orang, mestinya lebih berhasil yang 7 ataupun 8 orang. Jangan sampai masyarakat mempertanyakan peran guru ada di mana. Itu. Jadi saya tantang, saya minta sekolah yang jumlah muridnya sedikit untuk berprestasi. Paling-paling alasannya kalau sekolahnya anaknya sedikit, bosnya sedikit, nggak bisa apa-apa. Itu alasan klasik ya. Jadi kita coba, karena Dinas Pendidikan Kabupaten kemarin dengan adanya COVID selama 2 tahun ini mengharapkan untuk kita itu bukan lagi merayap, tapi kita lompat. Harus ada lompatan-lompatan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan untuk bisa mencapai atau membayar ketinggalan-ketinggalan yang sudah terabaikan selama 2 tahun. Di awal kita sudah ingatkan untuk bagaimana supaya jam kerja 37,5 jam itu bisa terpenuhi. Karena itu adalah salah satu nilai di dalam standar pelayanan minimum. Itu salah satu penilaian. Maka itu harus terpenuhi. Kemudian diharapkan juga dengan adanya jam kerja yang sesuai dengan jam kerja ASN, walaupun tidak sesuai dengan jumlah jam mengajar, diharapkan pekerjaan yang terkait dengan tugas di sekolah itu selesaikan di sekolah, tidak dibawa ke rumah. Karena di rumah milik suaminya, milik anaknya, milik istrinya, sehingga pekerjaan selesaikan di rumah, di sekolah. Jadi jangan dibawa-bawa ya. Nanti gara-gara pekerjaannya dibawa ke rumah, capek, marah, akhirnya bertengkar, ribut. Jadi dampaknya sangat besar dalam keluarga. Maka kita menekankan betul bisa terpenuhinya 37,5 jam dan Bapak Ibu bisa mengerjakan tugas-tugasnya tetap di sekolah. Termasuk diantaranya juga beberapa waktu yang lalu juga pada kawan-kawan guru khususnya yang ASN dan TKS mungkin merasa dirugikan atau mungkin juga kesal ya, kenapa kok jadi PPK, jadi Panwascam, jadi PPL, itu tidak boleh. Dasarnya juga cukup simpel ya. Satu, pemenuhan 37,5 jam. Yang kedua, kita harus membayar ketertinggalan selama 2 tahun. Kalau di samping bahasa anunya itu pendidikan ngajar itu nggak boleh di samping ya, nyambi ngajar. Karena kalau sudah di samping ngajarnya sudah pasti hasilnya tidak akan maksimal. Mungkin
bisa secara keilmuan atau teori, tetapi pendidikan yang semestinya gak akan bakal terwujud. Ya terus terang Bapak Ibu, kalau masalah materi pelajaran, anak-anak itu punya Android, bisa mengakses ke Google, cari di situ materi, udah ya. Tapi bagaimana interaksi pendidikan dengan melalui guru, itu yang sangat diharapkan. Karena itu dimohon dengan sangat ya, untuk proses KBM yang ada di minimal 4 kecamatan ini dulu dan seluruhnya di Kabupaten Tanggamus ini bisa proses belajar mengajar itu betul-betul belajar dengan kondusif, dapat memberikan kenyamanan dan ketentraman kepada anak-anak didik kita semua. Kemudian juga Bapak Kepala Dinas titip pesan, mohon dukungan kepada kita semua bahwa Dinas Pendidikan Pemda Kabupaten Tanggamus melalui Dinas Pendidikan Kabupaten dalam waktu dekat akan melonsing namanya Sekolah Ceria, cerdas, inovatif, dan asli, yang di dalamnya digambarkan bahwa sekolah ceria itu adalah sekolah idaman bagi setiap masyarakat. Bagaimana sekolah itu menciptakan suasana yang kondusif, menyenangkan bagi semua orang. Ketika orang luar masuk sekolah itu merasa senang, apalagi anak-anaknya sampai lupa pulang karena asik di sekolah. Apapun yang menjadi kebutuhan anak terhadap pengembangan dirinya itu bisa dilakukan di sekolah. Jadi konsep dari sekolah ceria itu adalah termasuk sekolah paripurna, ya, sekolah yang menjadi idaman bagi masyarakat. Karena itu insya Allah di minggu keempat bulan Februari itu akan dilaksanakan launching sekolah ceria dengan pilot projectnya di SMP Negeri 1 Kisti. Kita hanya menunggu tanggalnya kapan launching, kemudian setelah itu akan disusun bagaimana tidak lanjut bagi sekolah-sekolah yang lainnya, termasuk juga yang di TK, ya, karena itu sekolah ceria dan menjadi sekolah idaman bagi orang tua. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini kita akan mengikuti sosialisasi Permendikbud nomor 63 tahun 2022 yang kalau ini tidak dilaksanakan, kalau tidak salah akhir Februari aplikasinya sudah ditutup, tapi kemudian kita belum sampaikan dengan Bapak Ibu, utamanya bendahara sekolah, kepala sekolah ataupun operator. Maka di awal Februari ini kita laksanakan sosialisasi. Setelah sosialisasi baru kemudian kerja dan nanti akan dibimbing langsung oleh instruktur pemateri dari Dinas Pendidikan itu langsung mulai bekerja dan insya Allah nanti tidak ada halangan. Terkait bantuan operasional satuan pendidikan, Mat Rizal secara khusus mengingatkan kepala sekolah yang baru menjabat untuk mendalami peraturan penggunaan dana BOS agar pemanfaatan dana BOS berjalan sesuai ketentuan. Mat Rizal juga mengingatkan agar penggunaan dana BOS dimanfaatkan sebaik-baiknya sesuai ketentuan. Bapak Ibu yang saya hormati, terkait dengan BOS, ya, ini hal yang yang pelik, apalagi ini mungkin ada kepala sekolah yang baru
ya mesti belajar lebih banyak tentang bagaimana mengelola bos yang baik. Saya juga masih menemukan penggunaan dana perawatan ini juga masih belum maksimal. Tolong kalau sekolah itu yang sedikit-sedikit ya, gunakan dana perawatan itu dengan sebaik-baiknya. Buat ruang kelas itu senyaman mungkin sehingga anak-anak betah berada di kelas, betah berada di sekolah ya, sehingga mereka tidak lagi terpikir untuk membolos, tidak berpikir untuk pulang cepat. Ini tergantung kepada kita. Jadi bosnya dikelola dengan sebaik-baiknya. Jangan nunggu rusak berat, kemudian sudah itu nunggu bantuan dari pemerintah ya. Upayakan dari yang kecil ya. Saya banyak belajar. Ada Pak sebagai contoh di Pematang Sawah beberapa waktu yang lalu di SMP 2 Pematang Sawah. Jadi kepala sekolahnya setiap saat selalu keliling melihat samping kanan kiri, ke atas lihat atap bocor atau tidak, mana yang bolong langsung diperbaiki. Sehingga kalau dari yang kecil sudah bisa didandang, tidak perlu dengan modal yang besar, sehingga tidak menjadi masalah di kemudian hari. Padahal yang ada sekarang banyak begitu sudah mau roboh ribut ya. Kemudian datang anggota dewan dan lain-lain menyampaikan aspirasinya bahwa ada sekolah yang sudah meroboh, ada sekolah yang jelek dan lain-lain, yang pada akhirnya menjadi masalah bagi kita semua. Harapannya gunakan bos itu dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peruntukannya. Bapak Ibu yang saya hormati, pada akhir nanti juga sesuai dengan jadwal ba'da zuhur atau setelah isoma ya, itu nanti juga akan dilaksanakannya bimbingan teknis KTP digital yang akan diisi pemateri dari Disduk Capil. Ya mohon maaf karena sekarang semua serba digital ya, jadi itu jangan sampai ada nanti dari sekolah yang meninggalkan tempat sebelum selesai. Kami minta dengan yang hadir hari ini dari sosialisasi atau bimbingan KTP digital itu bisa langsung nanti mempraktekkan di sekolahnya masing-masing. Jadi tidak ada lagi sosialisasi ke sekolah-sekolah dari pihak manapun. Jadi itu, inilah yang mewakili dari sekolah masing-masing untuk bisa membimbing kawan-kawan yang ada di sekolahnya untuk bisa KTP digitalnya bisa terlaksana. Dan dalam waktu yang mungkin nanti setelah selesai sosialisasi, Dinas Pendidikan akan minta dari masing-masing kecamatan melalui SPLB untuk bisa membuat folder dalam bentuk folder KTP digitalnya masing-masing. Jadi mohon nanti diikuti dengan sebaik-baiknya bimbingan teknis tentang KTP digital, sehingga nanti tidak ada lagi yang mempertanyakan kenapa tidak ada sosialisasi dari Disduk Capil, karena nggak akan mungkin menjangkau semua ya, karena itu hanya perwakilannya. Kemudian perwakilannya inilah yang kemudian menyampaikan dengan yang lainnya. Bapak Ibu yang saya hormati, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mohon untuk kegiatan ini bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan diikuti
diikuti dengan sebaik-baiknya dan dengan memohon ridho serta berkah dari Allah Subhanahu wa taala, maka kegiatan sosialisasi jenis pelaksanaan petunjuk pelaksanaan Permendikbud nomor 63 tahun 2022 secara resmi dimulai. Mario, tim redaksi Sikar TV melaporkan.